Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran wa ala alihi washabihi ajma'in. Adapun sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu kalam, artinya maha berkata-kata. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat bisu atau mempunyai kelemahan dalam kalamnya. Maka wajiblah seorang mukmin mengimani, mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam, yaitu maha berkata-kata. Dan adapun amaliyah bagi seorang hamba dalam mengamalkan dan mengimani sifat maha berkata-kata atau sifat kalamnya Allah ini adalah dengan senantiasa membaca Al-Quranul Karim, memahaminya, mengikutinya, membuatnya menjadi pedoman dan imam, dan juga mentafakurinya dan mentadabburinya dan beradab dengan adab yang agung kepada kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian bahwa kalam ini berta'alluq kepada segala yang wajib, mustahil dan yang jaiz, dan disebut dalam ilmu tauhid ta'alluq dari sifat kalam Allah ini adalah disebut dengan ta'alluq dilalah, artinya ta'alluq yang bersifat petunjuk ataupun bukti-bukti dan dalil-dalil. Berarti sifat kalam ini adalah ta'alluq kepada segala yang wajib, mustahil dan jaiz, dan nama ta'alluqnya adalah ta'alluq dilalah dengan makna kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan dari kita hijab, niscaya kita akan mendengar kalamnya yang berdiri bagi zatnya, dan kita bisa memahami segala yang wajib, segala yang mustahil, dan segala yang jaiz dari kalamnya tersebut dengan ucapan dan kalam yang maha sempurna. Dan adapun kalam ini terbagi dua dalam ilmu tauhid, ada yang disebut kalam nafsi, ada yang disebut kalam labzi. Yang pertama disebut kalam nafsi. Kalam nafsi inilah yang didefinisikan atau ditakrifkan atau yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid, kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang suci atau yang tidak bersuara, tidak berhuruf, dan juga tidak berawal dan berakhir, karena kalam yang berdiri bagi zatnya adalah pada martabat sifatnya yang asal atau asli samalah dengan zatnya. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu qadim, maka segala sifatnya itu pun disebut qadim. Jadi kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, kalamnya itu tiada berhuruf, tiada bersuara, dan suci daripada awal dan akhir, dan juga seperti baris, iqra, bina, surah, dan ayat-ayat seperti yang tertulis dalam mushaf dan sebagainya. Yang kedua disebut kalam labzi. Kalam labzi ini adalah kalam yang mengibaratkan kalam nafsi. Artinya kalam labzi ini adalah dalil atau bukti bagi kalam nafsi tersebut. Seperti halnya bahwa asap itu adalah bukti adanya api. Artinya kalam labzi ini adalah kalam yang diucapkan atau perwujudan dari kalam nafsi tersebut, yang sama dengannya dan tidak serupa dengan keberadaannya, karena kalam labzi ini telah berhuruf dan berbunyi. Memahami kedua kalam ini, maka Al-Quran dalam arti kalam nafsi adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, sedangkan memahami Al-Quran atau kalamullah dalam kalam labzi yang ada dalam mushaf ataupun dalam hadis-hadis, yaitu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril atau dengan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran dalam arti kalam labzi inilah yang kita mampu membacanya, yang Allah turunkan kalamnya kepada Sayyidina Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, atau yang diwahyukan kepada Sayyidina Rasulullah SAW.
Kalam labzi berarti sudah kita pahami bahwa kalam labzi ini adalah kalam yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW, yang perwujudan dari kalam nafsinya yang telah berhuruf, bersuara, berawal, berakhir, dan juga mempunyai surah dan ayat-ayat. Dan ini disebut juga Al-Quran. Artinya bahwa sebutan Al-Quran tetaplah kepada kalam labzi dan juga kalam nafsi. Pun kalam labzi ini telah berbeda sifatnya dengan kalam nafsinya, yang kalam nafsinya tadi itu tanpa huruf, suara, awal dan akhir, dan juga bentuk huruf dan surah dan ayat sebagainya. Tetaplah Al-Quranul Karim ini disebut kalamullah yang hakiki, yang mampu kita baca itu dari segi bahwa tiada jua satupun makhluk yang mampu mengusahakan dalam membuatnya atau mensusunnya untuk membuat seperti Al-Quran tersebut. Atau juga bisa disebutkan, walaupun Al-Quran yang kita baca itu adalah telah berhuruf dan bersuara, tetapi walaupun lapas-lapasnya itu tidak lagi seperti lapas yang hakiki pada zatnya yang berdiri, tapi makna dari Al-Quran tersebut tetaplah qadim. Artinya Al-Quran yang kita baca adalah kalamullah yang hakiki juga. Dan siapa yang mengingkari ataupun menolak ataupun tidak meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW karena berbeda sifat dengan kalam nafsi tersebut, bahwa itu adalah kalamullah juga, maka dia telah kafir. Jadi karena kalam yang labzi ini adalah dalil, adalah bukti, adalah perwujudan dari kalam yang nafsi, maka kita bisa saksikan bahwa ta'aluk kalamnya Allah ini kepada segala yang wajib, mustahil dan jaiz. Artinya Allah membicarakan bahwa keesaan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada segala-segala yang mustahil bagi dirinya dan juga yang mungkin bagi jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita pahami seperti ayat yang mengatakan wa kallamallahu Musa ta'lima, dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Jadi pada saat itu bahwa Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidaklah berhuruf dan bersuara, berawal dan berakhir, dan perwujudan dari kalam itu sampailah kepada kolbu dan diri Nabi Musa alaihissalam. Dari perwujudan kalam nafsi tersebut adalah pemahaman dari apa yang Allah sampaikan. Seperti contohnya bagaimana malaikat Jibril alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah atau kalamnya kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pada hakikatnya tidaklah mendengar ada huruf, ayat atau suara ataupun waktu ketika mendengarnya. Ketika Allah berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, Allah berkata tanpa huruf dan suara, awal dan akhir, dan juga pada saat itu datanglah pemahaman tersebut kepada kolbu malaikat Jibril bahwa Allah telah memerintahkan sesuatu sehingga langsung memperbuat dan mentaatinya. Dan ada iktibar juga bahwa manusia juga mempunyai isyarat ataupun percontohan dari hal tersebut. Adanya suara hati dalam manusia disebut kalam nafsi. Ketika itu diucapkan, maka itu disebut kalam labzi. Jadi apa yang tertera dalam hati manusia yang awalnya tiada suara dan huruf tersebut, hanya berbentuk pemahaman perkataan tersebut, ketika diucapkan apa itu, maka wujudlah seperti apa pemahaman dari kalam nafsi dari manusia tersebut pada saat dia mengucapkannya. Nah, itu untuk lebih memahami maksud dari kalam nafsi dan kalam labzi tersebut. Jadi tetaplah kalam labzi tersebut, Al-Quran tersebut, baik yang dimushafkan ataupun yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, disebut Al-Quran. Dan Al-Quran ini dalam ahli sunnah wal jamaah disebut qadim, bukan baharu. Artinya Al-Quran yang dimushafkan tetaplah disebut Al-Quran kalamullah yang qadim, karena walaupun labzi atau teksnya bisa
dibuat ataupun ada awal, akhir, ada huruf tapi maknanya itu tetap kodim. Itu maksudnya. Dan siapa yang mengingkari hal tersebut maka dia kafir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.